Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba membuat sebuah soal online di mana kita akan menggunakan fasilitas Google Formulir yang ada di dalam Google. Langkah pertama yang Bapak Ibu harus siapkan adalah soal seperti contoh berikut soal yang dibuat di dalam program Word. Kemudian yang kedua adalah gambar-gambarnya. Barangkali di dalam gambarnya Bapak Ibu sudah ada soal yang berupa gambar. Harus menyisipkan gambar. Nah, langkah pertama yang harus kita siapkan adalah kita harus masuk ke dalam Google dan sudah dimasukkan akun Gmailnya, seperti contoh yang ada di kanan atas. Lalu kita memilih fasilitas Google Drive, muncul tampilannya seperti berikut. Lalu Bapak Ibu tinggal memilih baru. Nanti di sini ada pilihan lainnya, lalu pilih Google Formulir. Nah, untuk membuat soal dengan menggunakan Google Formulir, langkah pertama yang harus kita siapkan adalah settingan awal terlebih dahulu, di mana ini adalah untuk tampilan untuk nama dalam Google Formulirnya kita tuliskan namanya PAT seperti ini. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa menyesuaikan tema, kemudian nanti kalau sudah selesai kita bisa melihat dengan menggunakan pratinjau, dan ini setelannya kita akan menyetel, setelannya kita akan rubah menjadi setelan dalam bentuk kuis. Nah, langkahnya adalah kita pilih setelan, lalu di sini yang perlu masukkan adalah kita akan membatasi satu tangkapan saja. Jadi di mana nanti siswa hanya akan mengisi satu kali saja soalnya. Kemudian presentasinya kita akan pilih tampilkan status progres dan acak urutan pertanyaan. Lalu di sini tanggapannya kita bisa tuliskan tanggapannya kalau sudah selesai. Terima kasih sudah selesaikan soalnya. Contohnya seperti ini. Lalu di sini yang paling penting adalah kuis. Nah, ini kita akan jadikan ini sebagai kuis. Kita pilih. Nah, nanti di sini opsi kuisnya itu akan muncul segera. Nanti apakah rilisnya akan langsung muncul nilainya, atau nanti kita akan berikan hasilnya setelah PAT atau penilaian akhir tahun selesai dilaksanakan. Kalau nanti kita bisa pilih, lalu di sini jawaban yang benarnya kita unchecklist, nilai poinnya juga kita unchecklist saja. Nah, ini responden untuk melihatnya. Kalau sudah, nanti umumnya ini alamat emailnya tidak usah dimasukkan, lalu kita pilih simpan. Nah, ini adalah tampilan pertama. Nah, di sini ini kita tuliskan judulnya. Langkah menuliskan judulnya, kita tuliskan contohnya penilaian akhir tahun. Nah, di sini deskripsinya kita bisa masukkan deskripsi yang ada di sini. Misalnya petunjuknya kita masukkan contohnya, lalu copy, masukkan ke dalam deskripsi formulir, lalu klik kanan paste. Nah, di sini langkah selanjutnya kita akan menggunakan menyesuaikan tema, di mana untuk menyesuaikan tema kita bisa memilih menu sesuaikan tema. Lalu di sini ada header, ada warna tema, dan ada latar belakang. Dan yang terakhir adalah gaya font atau tulisannya. Nanti di sini Bapak Ibu bisa memilih gaya tulisannya, kemudian latar belakangnya, ini warnanya, dan yang paling penting mungkin di sini ada headernya. Kita akan menyiapkan headernya, kita akan menyamakan headernya, yaitu header
eh, header soalnya seperti contoh berikut yang ada logo dari sekolah dan nama sekolah. Nah, di sini akan menyesuaikan. Lalu kalau sudah pilih selesai, maka headernya akan muncul background logo yayasan dan logo sekolah seperti contoh di atas. Kalau sudah, kita pilih menu close saja. Nah, di sini ini tampilannya kita akan membagi menjadi dua bagian. Bagian pertama kita hanya akan menuliskan identitasnya. Ini adalah bagian pertama. Dan bagian kedua kita akan menambah untuk memasukkan soalnya. Nah, ini untuk bagian pertama kita menuliskan identitas. Yang langkah pertama adalah kita tambahkan nama lengkap seperti ini. Lalu pilihannya singkat. Lalu wajib diisi. Di sini wajib diisi. Kemudian langkah selanjutnya kita menambahkan pertanyaan. Kita tambahkan kelas seperti contoh berikut. Lalu di sini pilihannya kita rubah menjadi pilihan drop down. Nanti kita tuliskan kelasnya seperti contoh di sini. Kelas 5A, lalu kelas 5B, kelas 5C, dan yang terakhir kelas 5D. Dan yang terakhir di sini wajib diisi tentunya, kemudian tambahkan pertanyaan. Nah, kita akan gunakan password, di mana langkah menambahkan password ini supaya soal yang kita kirimkan ke siswa tidak langsung dikerjakan. Kita akan menunggu instruksi untuk memulai mengerjakan secara bersama-sama. Kita tambahkan tulisan password seperti contoh di sini. Nanti tampilannya akan muncul jawaban singkat. Yang berbeda dengan yang tadi adalah di sini akan muncul validasi respon. Nah, kita akan menambahkan validasi responnya, di mana kita tambahkan teks di sini, lalu passwordnya contohnya 10 PATTIK. Lalu kalau di sini kalau passwordnya kurang tepat memasukkan, maka tuliskan maaf password salah. Nah, ini sama tetap wajib diisi. Nah, ini adalah bagian pertama. Untuk membuat jadi bagian kedua, kita tambahkan bagian di sini. Nah, ini yang akan terlihat di atas adalah bagian pertama, yaitu judul dan identitas saja. Dan yang kedua, baru kita memasukkan soal. Nah, di sini untuk bagian kedua, kita bisa tuliskan jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, seperti ini. Lalu bisa tambahkan keterangannya. Jangan terburu-buru dalam mengisi jawabannya. Seperti contoh di sini. Nah, untuk memulai membuat pertanyaan, Bapak Ibu tinggal memilih menu tambahkan pertanyaan. Nah, di sini klik. Nah, di sini kita bisa menggunakan fasilitas copy paste. Kita pilih soalnya, contohnya ini soalnya. Nah, kita akan ini contohnya. Kita pilih saja soalnya. Ini soal yang berupa tulisan, copy, masukkan ke dalam soal pertanyaannya, lalu paste. Nah, ini soal untuk nomor kita hapus, lalu opsinya di sini Bapak Ibu bisa di copy paste seperti ini. Nah, lalu tambahkan opsi, misalnya
bisa ditulis langsung escape shift, lalu yang terakhir delete. Contohnya seperti ini. Nah, setelah opsi ditambahkan, lalu Bapak Ibu pilih kunci jawaban. Nah, di sini poinnya kita sesuaikan, misalnya poinnya 10, lalu pilih jawaban yang paling tepatnya, misalnya enter, lalu nanti akan muncul checklist dan lalu selesai. Nanti muncul di sini poinnya dan jangan lupa kita tambahkan wajib diisi. Kemudian untuk menambahkan soal berikutnya, kita tambahkan lagi pertanyaannya di sini. Nah, kita akan kombinasi pertanyaan yang di kombinasi pertanyaan dengan gambar. Contohnya seperti ini, kotak di bawah ini. Nah, paste misalnya seperti ini dihapus, kotak dialog tipe di bawah ini digunakan untuk, nah ini untuk menambahkan gambar kita bisa pilih menu picture, klik picture-nya, lalu masukkan pilih cari, pilih cari, kemudian nah kita sudah siapkan gambar-gambarnya, lalu Bapak Ibu pilih seperti contoh ini dan pilih open. Nanti gambarnya akan muncul di tampilan bawah dari soal yang kita buat. Nah, ini opsinya seperti tadi kita bisa tambahkan, bisa ditambahkan di paste seperti ini, tambahkan juga opsi yang lain seperti ini. Nah, ini opsi-opsinya. Nah, selanjutnya nah seperti ini. Nah, seperti contoh yang di sini. Nah, karena nanti dengan menggunakan Google Form kita bisa mengacak urutan dari opsi jawabannya. Contoh, kita tidak usah menambahkan A, B, C, dan D-nya karena di sini kita akan muncul acak urutan opsinya. Kita bisa menggunakan acak urutan opsi, lalu nanti akan mengacak urutan opsinya. Jangan lupa untuk kunci jawabannya seperti ini. Nah, tampilan, lalu di sini poinnya 10, lalu pilih save. Nah, ini tampilan, ini contohnya. Nah, untuk melihat apakah soalnya sudah jadi atau belum, Bapak Ibu bisa sebelum diperhatiin jauh atau bisa melihat hasilnya, Bapak Ibu bisa melihat total poin. Di sini ada poinnya. Tadi kita sudah membuat dua soal, berarti poinnya 20. Nah, ini untuk tampilan perhatiin jauhnya. Nah, ketika Bapak Ibu memilih tampilan perhatiin jauh, maka tampilannya akan muncul seperti yang ada di depan. Nah, di sini akan ada keterangannya wajib diisi. Nah, di sini ini akan tadi kita menggunakan acak, jadi di sini juga akan mengacak kelasnya dulu. Misalnya, kemudian passwordnya tadi ini namanya. Nah, di sini kalau password tidak diisi, nanti akan pertanyaan wajib diisi dan kita belum bisa mulai. Nah, jadi passwordnya tadi 01, maaf, 10 TIK misalnya. Nah, kalau seperti ini, oh maaf password salah, ternyata di sini harus. Nah, baru kalau sudah, ini bentuk soalnya. Nah, ini bentuk soalnya. Nah, bentuk soal yang tadi kita buat. Di sini kita tinggal pilih jawabannya, lalu nanti tinggal di ini, lalu pilih kirim. Nah, nanti akan muncul
tanggapan seperti ini, terima kasih sudah menyelesaikan soalnya. Jadi Bapak siswa hanya mengerjakan satu kali. Kalau sudah pilih X. Nah, kalau sudah bisa ini soal sudah selesai, kita bisa kirimkan seperti ini. Kirim, lalu kirimkan ini bisa soal ini bisa dikerjakan tidak hanya di Google Classroom, tetapi kita bisa memasukkan tautan ini dimasukkan ke dalam WhatsApp orang tua atau siswa sehingga langsung bisa mengerjakan dimanapun siswa itu berada. Nah, sekian dari saya. Semoga video tutorial ini bermanfaat.